Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika Sri Rizky dalam Liputan Media TV yang akan memberikan berita terkini, teraktual, dan terpercaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudrismen telah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun 2025 ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikbudrismen Abdul Mukti mengatakan bahwa terdapat kemungkinan sistem PPDB tidak lagi diberlakukan pada tahun ajaran baru 2025-2026. Perubahan ini dilakukan dalam rangka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem pendidikan sebelumnya. Abdul Mukti memaparkan bahwa perubahan dalam sistem ini terjadi pada penerimaan siswa jenjang SMP, di mana pada jenjang ini terdapat perubahan dalam persentase penerimaan siswa dalam 4 jalur, yaitu jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi. Sementara pada jenjang SMA, sistem penerimaan murid baru akan dilakukan pada lintas kabupaten atau kota, sehingga penetapannya ada pada level provinsi. Sementara pada jenjang SD tidak ada perubahan yang berarti. Mendikbudrismen menjelaskan berbagai perubahan termasuk persentase penerimaan siswa pada jenjang SMP ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan sejak awal diberlakukannya sistem PPDB yang telah berjalan sejak 2017 silam. Perubahan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan siswa baru menjadi lebih transparan dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di tanah air. Oleh karena itu, Abdul Mukti mengatakan bahwa saat ini Kemendikbudrismen telah berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait, salah satunya yaitu Kementerian Dalam Negeri, sebab pada pelaksanaannya SPMB ini akan melibatkan pemerintah daerah. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP. Putusan soal sekolah gratis itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa 27 Mei 2025. 8 hakim MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI dan 3 pemohon atas nama Fathiyah, Novianisa, dan juga Riris Risma. Mereka menggugat pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk membiayai pendidikan dasar secara penuh. Putusan MK tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pemerintah daerah. Salah satunya Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, mendorong para bupati dan wali kota di Provinsi Jateng untuk mulai memikirkan skema SD dan SMP swasta gratis. Lutfi juga menuturkan konsep sekolah gratis di jenjang SMA, SMK atau SLB di Jateng sudah dilakukan. Terbaru sudah ada kemitraan dengan 139 SMA atau SMK swasta di seluruh Jawa Tengah. Baik pemirsa, sekian berita pada hari ini. Saya Tika Sri Rizky pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.